Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membuat tutorial tryout 2, yaitu tentang Google Form. Silahkan Bapak Ibu masuk dulu ke Classroom melalui Chrome. Klik Chrome. Sekarang Bapak Ibu kontrol akunnya Bapak Ibu, apakah sudah menggunakan akun Belajar ID atau masih menggunakan akun pribadi. Caranya adalah klik profil itu, ikon yang di kanan. Dilihat, kalau belakangnya masih gmail.com berarti itu masih menggunakan akun pribadi. Jadi kita rubah ke akun Belajar ID. Nah, kalau sudah pernah login akan muncul akun Belajar ID-nya seperti itu, tinggal klik saja. Tetapi kalau belum pernah login dan kosong, klik yang add another account. Nah, akan muncul seperti itu, email or phone. Klik saja email belajar.id-nya Bapak Ibu. Lalu kalau sudah, enter atau klik next ya. Nah, enter atau next kalau sudah. Lalu klik passwordnya, next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, bisa kontrol di situ dengan klik itu. Nah, lihat apakah sudah menggunakan akun Belajar ID. Lalu kita buka Classroom dengan cara titik 9 itu diklik. Nah, klik Classroom. Kemudian silahkan Bapak Ibu pilih kelas yang sedang Bapak Ibu ikuti. Klik saja kelasnya. Ada forum, tugas kelas, dan anggota. Klik saja yang tugas kelas. Di tugas kelas ini silahkan Bapak Ibu cari yang tryout 2, lalu klik tryout 2. Lalu silahkan Bapak Ibu klik lihat tugas. Nah, di sini ada dua jenis. Yang satu adalah simak panduan pengerjaannya, yang satu adalah tempat Bapak Ibu mengerjakan. Nah, yang ini adalah panduan, yang ini adalah tempat Bapak Ibu mengerjakan. Klik yang panduannya. Nah, akan muncul panduan mengerjakan seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke tryout tadi, lalu klik yang tugas Anda yang ada namanya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul slide seperti ini. Nah, slide kosong. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan nanti adalah yang kosong ini. Nah, kita lihat di Classroom. Nah, yang itu yang ada namanya Bapak Ibu. Nah, itu ya. Soalnya adalah Anda ingin melakukan survei liburan. Buat satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan berapa lama Anda belajar setiap harinya. Berikan 3 pilihan jawaban, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu tambahkan pertanyaan kedua, siapa yang menemani Anda belajar? Pilih pilihan jawaban paragraf. Lalu klik new. Nah, new tab ya. Lalu klik yang 9 titik itu. Nah, klik yang forms. Lalu klik yang tulisan kosong atau tanda tambah itu. Nah, di situ ada formulir tanpa judul. Klik saja yang formulir tanpa judul. Lalu ketik judulnya survei liburan. Lalu yang ini juga diketik survei liburan. Nah, tanpa ketik sudah muncul sendiri. Kita lihat panduannya, kita blok saja pertanyaannya, lalu copy, Ctrl C dan pastekan di sini. Nah, Ctrl V. Nah, sudah opsinya 1 jam,
lalu 2 jam, 3 jam. Nah, di situ wajib diisi. Lalu ke pertanyaan kedua, kita kembali ke pertanyaan kedua. Siapa yang menemani Anda belajar? Di blok saja. Lalu copy dengan Ctrl C. Nah, kita kembali ke form. Pastekan di situ, di pertanyaan di situ. Ctrl V. Nah, kalau sudah, kita pilih yang paragraf. Nah, ini layarnya kan tidak muncul semua. Supaya muncul semua, kita kecilkan dengan klik titik 3 di layar kanan atas itu. Nah, kita kecilkan. Nah, sehingga muncul. Kalau sudah, wajib diisi. Lalu print screen, screenshot ya, dan pastekan di sini. Nah, Ctrl V. Lalu kita atur, bisa dipangkas, boleh dipangkas, boleh enggak ya. Ini saya contohnya dipangkas, Bapak Ibu silahkan dipangkas, boleh enggak dipangkas juga boleh. Ditata biar rapi. Kita ke pertanyaan kedua, kirim form kepada fasilitator dan bagikan akses edit kepada fasilitator. Blok saja email fasilitatornya. Lalu kembali ke form. Caranya ngirim adalah klik yang titik 3 itu. Nah, lalu klik tambahkan kolaborator. Nah, di situ ketikkan saja email fasilitatornya. Klik namanya. Nah, lalu yang aksesnya itu klik yang editor. Nah, kalau sudah di print screen atau screenshot layarnya, lalu kita kembali ke pastekan di situ. Nah, kita atur, boleh dipangkas boleh enggak ya, kita atur supaya lebih rapi. Tambahkan shape. Nah, di situ tanda panahnya, di pas yang editor kita kasih warna merah. Nah, sudah selesai. Ke pertanyaan selanjutnya, bagikan rekaman survei Google Sheet-nya ke fasilitator dengan akses komentar dan pastikan Google Sheet sudah memiliki 2 respon. Untuk respon pada sheet ini, sebelumnya linknya harus dibagikan terlebih dahulu. Kita ke form dulu. Nah, ini batal saja. Oke, klik di luar. Nah, bagaimanakah cara mengirimnya? Nah, kita klik kirim, lalu klik tanda hyperlink itu, perpendek. Jadi link itu panjang sekali, bisa diperpendek-pendek. Link salin. Nah, setelah disalin kita kirim, bisa ke WA group atau ke classroom supaya diisi oleh siswa. Nah, kalau sudah diisi oleh peserta didik atau siswa, nanti akan ada respondennya. Responden atau jawabannya seperti ini. Nah, di situ. Nah, di situ ya. Itu kan ada jawaban, kita klik saja jawaban itu, klik. Nah, bagaimana untuk mencari sheet-nya? Nah, di situ kan sudah ada respondennya. Untuk mencari sheet-nya, kita klik yang warna hijau itu. Nah, spreadsheet itu hijau, klik saja. Nah, sudah ada respon di situ. Kalau sudah, tadi disuruh membagikan ke fasilitator dengan akses komentar. Klik saja bagikan. Nah, lalu kita ketikkan fasilitatornya.
lalu enter. Nah, sekarang kita lihat aksesnya adalah komentar. Nah, kita klik di situ, klik saja, lalu kita pilih yang pemberi komentar, klik. Nah, sudah. Kalau sudah, di print screen. Nah, setelah print screen kita menuju ke jawabannya. Nah, jawabannya kita pastekan di situ, Ctrl V ya. Lalu kita atur letaknya. Kalau sudah, ke tadi widgetnya kirim. Nah, lalu klik lagi bagikan. Nah, di situ tercantum sebagai pemberi komentar. Kursornya letakkan di pemberi komentar, lalu print screen dan kita pastekan di sini. Ini kecilkan dulu. Nah, kita atur letaknya. Nah, lalu dipastekan di sini yang tadi itu, Ctrl V. Nah, kita atur, kita rapikan. Lalu dikasih panah dengan shape. Nah, panahnya diarahkan ke komentar. Saya kasih warna merah. Nah, lalu saya copy pastekan, satunya letakkan di yang satunya. Nah, di situ sudah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Screenshot satu Google Form dengan judul kuis. Google Form berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan, nama lengkap, satu pertanyaan, pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, ada poinnya dan ada kunci jawabannya. Caranya adalah kita kembali ke form. Nah, lalu bisa klik yang ini. Nah, itu di situ tuh akan muncul layar seperti ini. Kita klik aja yang ini, yang plus kosong itu, diklik. Nah, akan muncul form baru seperti ini. Formulir tanpa judul, klik, ketik saja kuis Google Forms. Nah, diklik. Nah, otomatis judulnya akan berubah dengan sendirinya tanpa ngetik di situ. Lalu pertanyaan pertama, ketikkan nama lengkap. Nah, kita lihat soalnya nama lengkap, lalu ada pertanyaan pilihan ganda, ada satu video, ada satu pertanyaan esai, ada poin dan kunci jawabannya. Oke, kita kembali ke form. Oh ya, di situ klik ya yang wajib diisi, klik. Nah, lalu kita membuat soal. Tadi di pertanyaannya, ketika membuat soal kita diminta untuk memberikan jawaban dan skor. Caranya adalah itu, klik yang itu, pengaturan. Lalu klik kuis. Nah, kita klik jadikan ini sebagai kuis. Scroll ke bawah. Lalu di situ ada rilis nilai. Nah, segera ya setelah pengiriman ini, jika diklik maka setelah ngirim siswa akan langsung mendapatkan nilai. Nah, untuk yang kedua nanti, nah nanti itu kalau kita sudah ngoreksi baru bisa mendapatkan nilai. Di bawahnya responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ada jawaban yang benar dan nilai poin. Jika kita klik maka itu akan terlihat di siswa, jika tidak diklik nggak terlihat. Nah, seperti itu, langsung simpan. Lalu untuk pertanyaan berikutnya kita klik tambahkan pertanyaan. Nah,
setelah itu kita lihat pertanyaannya dengan kembali ke soal. Pertanyaannya adalah pilihan ganda, video, pertanyaan esai, tapi ada poin dan kunci jawaban. Oke, kita kembali ke form. Nah, kita ketikkan pilihan ganda terserah di situ. Seandainya saya mau mengetikkan tarian tradisional daerah Madura. Lalu klik itu. Nah, kita pilih yang pilihan ganda. Nah, misalkan saya di sini menulis tari merak. Lalu ini tari kecak. Lalu di sini tari muang sangkal. Lalu option berikutnya tari gambyong. Nah, lalu kita klik ini yang kunci nah, lalu kita ketikkan nilainya, skornya. Kalau sudah, klik yang jawabannya, lalu selesai, lalu klik wajib diisi. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, tambah pertanyaan, kembali ke setelah itu video. Nah, jadi kita input video. Jadi lihat keterangan di kanan itu. Nah, itu ada gambar dan video. Nah, kita klik saja yang video. Nah, di video ini ada dua pilihan YouTube, yaitu penelusuran video dan URL. Kalau penelusuran video, kita tinggal ketik aja video apa, judul video yang kita inginkan. Nah, contohnya misalkan lagu Indonesia Raya gitu. Nah, kita klik enter. Nah, itu. Kalau URL adalah link, kita pastekan linknya saja di situ. Nah, itu kalau di sini saya akan mencoba yang penelusuran video ya. Misalkan saya mencari lagu Indonesia Raya. Klik saja. Lalu enter. Nah, di situ ada banyak lagu. Pilih salah satu yang diinginkan, klik langsung pilih. Nah, pilih. Klik pilih. Lalu saya akan memberikan keterangan di situ. Nah, simaklah video berikut. Untuk pertanyaannya, klik saja yang tanda tambah itu. Nah, klik. Nah, kita ketikkan pertanyaannya di situ. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Lalu kita pilih di situ. Nah, di situ kita pilih yang jawaban singkat. Klik. Nah, lalu klik kunci jawabannya, kasih nilai, lalu diketikkan jawabannya WR Supratman. Nah, untuk soal isian seperti ini, jawaban siswa itu bisa macam-macam karena hurufnya bisa berbeda-beda, spasinya. Nah, kita bisa memberikan alternatif jawaban lain. Misalkan WR Supratmannya besar semua. Nah, jadi itu adalah bisa memberikan alternatif jawaban yang lain. Kalau sudah, klik selesai, lalu klik wajib diisi. Nah, ini layarnya belum muncul semua nih. Untuk memunculkannya, titik 3 di kanan itu klik, lalu kecilkan sampai muncul selayar penuh. Nah, sudah ya.
Kalau sudah, kita screenshot dengan print screen, lalu kembali ke soal, pastekan di sini dengan Ctrl V, lalu kita atur lalu ke soal berikutnya. Screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan form. Kita ke form. Caranya adalah klik yang setelan ini yang kayak roda. Nah, lalu klik yang presentasi. Nah, misalkan di sini saya tuliskan terima kasih. Semoga sukses. Nah, setelah itu di screenshot dengan print screen, lalu kembali ke soal, pastekan di sini dengan Ctrl V, lalu diatur biar rapi. Nah, sudah. Kalau sudah, ke soal berikutnya. Screenshot pengiriman form ke email fasilitator. Blok email fasilitatornya, lalu copy dengan Ctrl C, lalu kita ke formnya. Ini ya, batal saja. Kita ke form, lalu klik kirim. Nah, di situ ada email ke yang tadi kita copy, pastekan saja di situ di email ke. Lalu klik saja yang itu. Nah, akan muncul seperti itu. Kalau sudah, tinggal screenshot dengan print screen, lalu pastekan. Nah, pastekan ke situ dengan Ctrl V. Nah, lalu kita atur supaya letaknya lebih cantik. Lalu dikasih panah di bagian emailnya. Panahnya dikasih warna merah. Ya, sudah. Lalu ke slide berikutnya. Screenshot respon sheet rekapan jawaban form yang sudah dibagikan ke email fasilitator. Kita kembali ke form. Nah, ini di close saja. Lalu untuk kuis ini sama seperti tadi ya. Kalau ingin mendapatkan spreadsheetnya harus membagikan dulu ke siswa. Nah, caranya klik kirim. Nah, di situ ada hyperlink. Hyperlinknya kan panjang, bisa diperpendek URL, lalu salin, lalu bisa dibagikan ke siswa. Nanti kalau sudah dibagikan ke siswa baik melalui WA atau Classroom, nah kita akan mendapatkan respon atau jawabannya yang seperti itu. Nah, kalau sudah, klik jawaban, lalu seperti tadi ya, klik yang spreadsheet warna hijau itu. Nah, sudah keluar spreadsheetnya. Kalau sudah, klik bagikan. Nah, klik bagikan. Lalu klik email fasilitator. Misalkan di sini saya, Eti Puji Astuti. Lalu enter. Seandainya akan memberikan pesan kepada fasilitator, ketik saja pesannya di situ. Nah, ketik pesan. Misalkan ini tugas saya.
Kalau sudah, di screenshot dengan cara print screen, lalu dipastekan ke tugas kita. Nah, kita ke tugas, pastekan di situ dengan Ctrl V, lalu diatur supaya cantik. Nah, itulah tutorial tentang Google Form pada tugas tryout 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.